Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, berbicara dan mengakui ke publik jika Anda ataupun saya memiliki gangguan terkait kesehatan mental memang masih harus menghindari stigma negatif di masyarakat. Lalu sebenarnya bagaimana upaya untuk bisa menghadirkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan mental? Saya akan mengajak Anda semua berbincang dengan influencer muda yang juga aktif mengkampanyekan terkait kesehatan mental, Ayla Dimitri. Selamat pagi, Ayla, apa kabar? Oke, Kak Ayla, kita di sini mungkin bisa dicoba lagi. Suara Kak Ayla sudah bisa terdengar belum ya? Selamat pagi, Kak Ayla. Selamat pagi. Udah bisa Oke, kedengeran suaraku? sekarang udah terdengar jelas, Kak Ayla. Nah, Ayla Oke, bisa dijelaskan sedikit, alhamdulillah. diceritakan sedikit tentang kesehatan mental. Kan Ayla sebagai seorang influencer terus mengkampanyekan pentingnya awareness kesehatan mental, bahkan membagikan kisahnya fighting depression. Bisa dibagikan sedikit, Ayla? Oke, jadi sebenarnya gini, aku sempat mengalami mental breakdown di tahun 2017. Dan di situ perjalanannya lumayan challenging karena itu suatu hal yang selama ini nggak aku sadarin dan ternyata kesehatan mental itu sama pentingnya dan perlu dikasih perhatian seperti kesehatan fisik gitu. Selama ini kan kita mungkin mikir, kalau gue flu atau kalau gue pusing atau misalnya gue demam segala macam, kita selalu fokus pada kesehatan fisik, tapi kita hampir melupakan yang namanya kesehatan mental, which is sebenarnya jiwa dan raga itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, jadi waktu tahun 2017 aku mengalami mental breakdown itu atau sempat mengalami depresi, aku menyadarkan bahwa jadi aku tuh timbul dalam bentuk psikosomatis. Jadi kayak ada simptom-simptom dalam fisik seperti aku sesak nafas, aku batuk yang tidak berhenti-berhenti selama berbulan-bulan. Setelah aku cek, ternyata memang itu datangnya dari kesehatan mental aku yang memang lagi memiliki masalah kayak gitu. Jadi setelah aku mengalami terapi selama 1,5 tahun, akhirnya aku menyadari, oh selama ini ternyata yang terjadi pada Ayla adalah sebuah mungkin aku bisa bilang itu salah satunya adalah anxiety attack atau juga ada anxiety disorder, di mana aku merasa pada saat itu aku tidak bisa mengalami atau tidak bisa berpikir dengan jernih mengenai masalah-masalah yang terjadi gitu. Ya. Terus akhirnya itulah dari situ aku merasa aku butuh memberikan perhatian lebih terhadap diri aku, terutama di kesehatan mental kayak gitu. Oke, dan Ayla akhirnya pun speak up dan membagikan kisahnya di media sosial. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Ayla sebagai influencer, sebagai anak muda, sebagai salah satu anggota aktif di masyarakat, ini ada stigma negatif takutnya yang ditempelkan dengan mental health? Awalnya ada banget. Jadi memang aku juga butuh mengerahkan dan memberikan energi seutuhnya untuk diri aku sendiri nih. Jadi aku merasa ketika aku udah siap baru aku share. Jadi waktu aku proses penyembuhan dan proses terapi, justru aku nggak membagikan apa-apa mengenai yang terjadi terhadap bagian dalam hidup aku itu gitu. Jadi ketika aku udah siap, aku udah tahu, udah menerima prosesnya, diri aku juga sudah menerima bahwa oh ini kondisi Ayla yang telah terjadi itu seperti ini. Ketika aku udah kata sudah bulat, baru aku share. Sebenarnya kenapa awalnya aku juga harus mempersiapkan diri aku dengan benar, karena kan aku juga dalam proses penyembuhan tuh. Aku mau ngeliat dulu kesiapannya Ayla untuk terbuka, padahal Ayla lagi memfokuskan energinya terhadap penyembuhan nih. Kalau misalnya dalam penyembuhannya aku belum berjalan dengan baik, terus tiba-tiba aku udah share, apakah aku siap nih menerima opini dari orang-orang gitu kan. Tapi ternyata setelah aku share ke audiens atau misalnya ke teman-teman di sosial media, alhamdulillah aku dapat respon yang luar biasa sekali gitu. Benar-benar mendapatkan respon yang ternyata I'm not alone. Itu sih yang paling penting gitu. Dan kenapa aku juga berani untuk cerita permasalahan dan journey mengenai my mental health, juga salah satunya adalah aku pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa you are not alone gitu. It's okay to be not okay. Oke, it's okay to be not okay. Tapi kan itu berarti yang paling pertama adalah self acceptance, Ayla. Bagaimana dengan Ya. acceptance dari lingkungan sekitar, support system, terutama mungkin dari orang tua? Karena kalau tadi kita lihat ada berbagai curhatan di TikTok terutama, nih, Ayla, banyak yang orang tua sebenarnya nggak percaya anaknya ini bisa terserang mental health. Ya, oke. Jadi sebenarnya gini, memang support system itu salah satu hal yang paling penting ya dalam situasi ini. Terutama mungkin orang tua. Well, gini, aku sebenarnya gini, kita sebagai anak atau kita sebagai keluarga atau kita sebagai individu deh, kita sebagai individu dulu, pasti kan kita memiliki koneksi pertama yang kita miliki itu adalah orang tua.
ketika kita hadir di bumi ini, kita memiliki koneksi langsung dengan kedua orang tua kita gitu. Dan mungkin jadinya setelah kita memiliki that kind of connection dengan orang tua, mungkin mereka menganggap kayak, lo kan gue tahu lo dari kecil sampai sekarang gak mungkin lah lo punya kayak gitu. Jadi mereka merasa memonitor dengan utuh gitu. Padahal kita sebagai individu, kita memiliki juga trauma-trauma atau mungkin perasaan-perasaan yang kita nggak bisa utarakan atau kita nggak bisa proses dengan baik, sehingga itu menjadi sampah batin kayak gitu. Jadi memang support system itu menjadi hal yang bisa membantu kita, tapi again kembali lagi dari diri kita lah yang harus memproses, dan dari diri kita lah juga yang mesti bersabar dalam menjalankan proses healing tersebut gitu. Kalau misalnya dalam kondisi aku waktu itu di tahun 2017, mungkin karena aku juga kurang well informed dengan bagaimana mendapatkan bantuan profesional atau terapis kayak gitu. Tapi akhirnya setelah aku berbicara dengan beberapa teman dan beberapa orang yang memang ternyata masuk di dalam masuk di dalam lingkungan atau dunia holistik atau dunia mengenai terapi, aku jadi tahu gitu, bahwa ini loh what kind of terapi yang bisa aku lakukan. Nah, di situ aku sangat bersyukur karena aku bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat informatif dan sangat-sangat membantu juga dalam proses penyembuhan. Nah, waktu itu aku cerita memang sama kedua orang tuaku. Tapi again itu dia, mungkin karena mereka merasa mengenal aku segitunya sehingga mereka merasa kayak palingan cuman ini, palingan cuman itu gitu. Dan setelah aku bertemu beberapa dokter, aku karena kan aku kondisinya tuh psikosomatis, jadi depresiku tuh muncul dalam fisik gitu. Jadi aku udah ke dokter segala macam tapi nggak ada apa-apa gitu. Tapi aku masih merasakan sesak, merasakan ini. Sampai akhirnya papaku juga yang menyadarkan, hey Ai, mungkin kamu dalam keadaan yang stres, mungkin kamu ada yang kamu nggak bisa ceritakan atau kamu nggak bisa proses. Akhirnya aku mencoba untuk beberapa terapi. Salah satunya aku puntur dan juga self healing bersama Mas Reza Gunawan. Nah dari situ aku baru terbuka tuh, gitu kayak ternyata yang terjadi sama Ayla adalah psikosomatis. Ada beberapa trauma-trauma masa kecil atau trauma-trauma yang di usia-usia sebelumnya tertumpuk. Ya, tidak disadari masa lalu dan ternyata tidak terproses dengan baik, dan ternyata ini kita masih bisa menyembuhkan dengan terapi self healing kayak gitu. Dan dari situ, nah setelah aku beres berproses, baru deh aku cerita sama orang tua aku kayak, ini loh mah yang terjadi sama El tuh seperti ini gitu. Memang kadang-kadang mungkin generasi-generasi sebelumnya belum terlalu aware mengenai kesehatan mental, sehingga mungkin dari kita adalah yang perlu mengkomunikasikan tersebut terhadap orang tua. Dan yes, dan kalau bisa kita yang memotong loopnya supaya juga traumanya nggak turun ke generasi bawah kita. Oke, berarti benar-benar harus dari kesadaran diri dulu ya Ayla. Berarti benar-benar komunikasikan ke orang tua secara baik dan benar. Terima kasih Ayla atas kisahnya sudah dibagikan bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Sehat selalu. Dan pemirsa, selain Ayla Dimitri, kita juga akan tanyakan langsung karena pastinya Ayla tidak sendiri. Banyak sekali anak muda yang mungkin melalui hal yang sama seperti Ayla Dimitri. Kita akan langsung mengajak Anda menyapa Astrid Wayne selaku psikolog. Selamat pagi Mbak Astrid. Pagi Mbak Sarah, apa kabar? Baik Mbak Astrid, apa kabar juga? Sehat ya Mbak Astrid? Oke, sebelum saya tanya ke Mbak Astrid, saya mau ngajak dulu nih pemirsa semua, mungkin ada yang mau curhat langsung ke Mbak Astrid dan mungkin ingin langsung berbagi kisahnya kepada Mbak Astrid juga dan juga kita Selamat Pagi Indonesia untuk memberikan mungkin pandangannya atau mungkin masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi kita langsung saja mengajak pemirsa semua untuk ikut diskusi tentang kesehatan mental melalui sambungan telepon di 0215839900. Jadi langsung saja sebelum kita masuk atau mungkin menerima panggilan telepon dari teman-teman pemirsa semua, kita mau tanya ke Mbak Astrid. Mbak Astrid, tadi kita sudah berbincang dengan Ayla Dimitri dan sedikit kisahnya tentang mengkomunikasikan kepada orang tua tentang mental health. Banyak orang tua tuh nggak percaya anaknya ini bisa mengalami depresi atau gangguan mental. Ini bagaimana tanggapan Mbak Astrid? Iya, karena kan memang kesehatan mental ini sebenarnya perlu banyak diedukasi, Mbak. Jadi belum semuanya sadar betul tentang kesehatan mental. Dan kesehatan mental juga akhirnya gara-gara pandemik ya, jadi lebih dikenal orang karena kita tahu kan belum ada vaksin, ditentukan oleh ketahanan tubuh, ditentukan oleh imunitas tubuh, tetapi imunitas tubuh ditentukan oleh kondisi pikiran, mental gitu ya. Kita bisa menerima keadaan, kita adaptif. Nah, akhirnya kita mulai sadar pentingnya kesehatan mental. Untuk orang tua yang memang zaman dulu kan masih sibuk kerja ya, masih ekonomi juga nomor satu lah.
harus bisa makan dulu gitu ya, kebutuhan fisik. Nah, setelah kebutuhan fisik lebih baik, baru kita bisa berpikir untuk kebutuhan emosi atau kebutuhan mental. Oke, dan untuk rentang usianya Mbak Astrid, kalau kita lihat mental health atau depresi, anxiety, kita mikir hanya bisa terjadi di umur-umur mungkin yang bekerja atau working ages. Tetapi ternyata enggak, anak-anak sekolah juga bisa mengalaminya. Ini kenapa Mbak Astrid semakin kesini, apakah karena kita aware saja, jadi semakin banyak jumlah angkanya, atau memang mereka lebih rentan terpapar? Ya, jadi kalau misalnya dilihat dari jumlah klinik, klien-klien yang masuk ke klinik ya Mbak. Jadi untuk kan kita banyak melakukan awalnya karantina, terus orang-orang pada chaos dan cemas. Jadi nomor satu masalah umum yang paling muncul adalah masalah cemas. Cemasnya orang tua ini turun ke anak-anak, lalu anak-anak juga nggak bisa pergi keluar gitu ya. Biasanya kan kalau orang tuanya stres, ya udah mereka masih ada teman, masih ada khususnya remaja atau anak-anak muda, ada peer support lah. Mereka bisa curhat ke teman mereka. Nah, tetapi sekarang mereka nggak sebebas itu lagi. Jadi tetap aja ada di dalam rumah. Di dalam rumah kalau anak-anak muda kan biasanya main handphone ya. Main gadget, ngobrol, curhatnya lewat gadget gitu. Nah, orang tua kesel, dia kok main gadget melulu? Kamu kok cuma dengar musik? Itu ngapain? Kamu ngapain hidup kamu gitu ya. Jadi makin akhirnya ya timbullah kekerasan verbal pada anak-anak kita yang udah pada besar ya. Jadi itu memang sangat memprihatinkan. Padahal sebenarnya yang banyak membantu daya tahan mental kita atau daya tahan fisik kita itu sebenarnya lingkungan yang rukun. Jadi lingkungan yang rukun, banyak pujian, lalu orang tua juga mencoba mencari hal-hal yang positif lah yang dilakukan oleh anak. Itu apa? Karena memang kalau kita udah fokus sama hal yang nggak bisa dilakukan oleh anak, ngelihatnya yang jelek terus, itu rumah tuh udah sarang racun ini ya Mbak, racun mental lah. Kita hormon yang keluar dari otak tuh hormon stres terus. Iya, iya begitu. Oke, berarti balik lagi ke nomor satu adalah support system dan juga pemahaman komunikasi ya Mbak Astrid. Tetapi nanti kita mau tanya lebih lanjut lagi, terutama jika memang ada yang merasakan ini simptom-simptom gangguan mental, ini kemana kita harus mencari bantuan dan seperti apa bantuan yang bisa diberikan. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas terkait mental health dan kita masih mengundang pemirsa semua untuk ikut berdiskusi di nomor telepon 0215839900. Dan sepertinya kita sudah ada penelpon pertama untuk berdiskusi bersama Mbak Astrid, seorang psikolog. Langsung saja kita akan sapa pagi hari ini dengan Ibu Rena dari Medan. Selamat pagi Ibu Rena. Ya, selamat pagi. Ya, Bu Rena silakan pertanyaannya untuk Mbak Astrid. Pagi ya Ibu, Dokter Astrid. Gini ya, anak saya itu umur 20-an. Katanya dia ada ini gangguan mental. Terus kalau ada masalah gitu dia nggak bisa menyelesaikannya. Terus kalau suatu saat gitu kan bisa kayak mau nangis-nangis dia gitu. Oke, untuk gangguan mental dikatakan anak ibu, apakah ada ini sudah ada namanya Bu atau sudah diketahui jenisnya? Belum sih. Cuman dia bilang kita masih tabu gitu ya. Seperti orang tua pada umumnya kita nggak percaya gitu. Masa kamu bisa kena penyakit mental gitu. Cuman kita teliti ya dan selanjutnya gitu memang gejalanya seperti penyakit mental. Karena kalau dia udah kambuh gitu kan. Katanya dia kayak takut menghadapi segala sesuatu gitu. Baik, berarti kekhawatiran Ibu Rena akan anaknya gitu. Ibu. Iya.
Saya mau Baik. tanya ini sama Ibu Astridnya, ini termasuk gejala mental enggak gitu? Oke, itu saja Ibu Rena. Apakah ada tambahan? Oh, itu saja sih. Baik, terima kasih Ibu Rena. Langsung saja Mbak Astrid, ini bagaimana kekhawatiran Ibu Rena akan kondisi mental dari anaknya? Baik, pertama terima kasih Ibu Rena untuk pertanyaannya dan bagus sekali Ibu Rena mau berani ya mengungkapkan apa yang sedang dihadapi oleh anak Ibu dan keluarga Ibu saat ini. Nah, Ibu ada beberapa ciri-ciri masalah kesehatan mental. Jadi kita lihat kurang lebih selama 2 minggu ya, kita lihat emosi atau perasaan seseorang itu stabil atau enggak. Kayak kita boleh marah, boleh cemas, boleh takut, boleh. Tapi terlihat wajar nggak? Sehari-hari itu terlihat wajar nggak? Atau sekarang lagi jadi berlebihan, atau malah jadi nggak pernah marah, jadi sama sekali bungkam gitu ya. Nah itu yang ciri-ciri lihat dari perubahan emosi. Lalu juga kecemasan. Kecemasannya ini bisa dikelola atau kecemasannya nggak, dia kewalahan sama kecemasannya sendiri. Kalau tadi kan ibu bilang anaknya sampai nangis-nangis gitu ya, sampai kekhawatirannya berlebihan. Nah, itu bisa memang ada indikasi masalah kesehatan mental ibu. Tetapi apa? Nah, itu yang perlu diperiksakan kepada ahli. Lalu yang ketiga, responnya sesuai nggak? Kalau kita ajak ngobrol, jawabnya sesuai nggak sih? Lalu kalau misalnya dalam situasi ada adiknya menangis atau orang tuanya lagi kesusahan, dia mengerti nggak? Jadi responnya sesuai nggak sama situasi lingkungannya. Lalu yang keempat, dengan stres sehari-hari, dia bisa nggak mengelolanya? Kalau stres sehari-hari kan wajar ya terjadi gitu. Tapi kalau stres sehari-hari aja dia udah kayaknya senggol bacok gitu ya, baper, emosi, nah itu berarti udah stress out tuh, udah stresnya tinggi banget. Dan yang Membahayakan orang terakhir lain ya Mbak perlu Astrid. Oke. iya, membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Lalu Oke. atau juga mengganggu fungsi diri, juga mengganggu fungsi orang lain. Dan yang terakhir, dia kalau punya masalah, masalahnya bisa diselesaikan dengan baik nggak? Kalau masalahnya nggak bisa diselesaikan dengan baik, berarti memang dia ada indikasi punya masalah kesehatan mental. Nah, segera konsultasikan kepada ahli. Ahli dalam hal ini bisa psikiater, bisa psikolog. Bedanya apa? Gitu ya. Kalau psikiater itu memang untuk orang-orang kita yang menderita kesehatan mental dalam kondisi yang sangat tidak seimbang, yang sangat goncang, bahkan kayaknya mau mikir jelas aja tuh kayaknya udah susah banget. Bahkan kadang-kadang napak realita aja susah banget, jadi perlu dapat medikasi gitu ya, obat untuk menetralkan saraf tubuh sama menetralkan biologis tubuhnya dulu, distabilkan. Nanti ketika sudah stabil, baru masuk psikolog. Nah, baru sama psikolog diajak tuh yang terapi tingkah laku atau ditanya apa sih stres-stresnya apa aja. Lalu dilakukanlah Astrid. pemulihan. Oke. Gitu Nah, Mbak ya. Astrid, ternyata kita masih ada penelpon berikutnya. Ini ada 2 penelpon. Langsung saja kita wrap up ya. Penelpon pertama dan kedua kita ini dari Bengkulu. Tepatnya ada Mbak Sheni. Selamat pagi, Mbak Sheni. Pagi Mbak. Ya silakan Mbak Sheni, pertanyaannya disampaikan untuk Mbak Astrid. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya Mbak, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa insecure agar bisa percaya diri dengan kemampuan kita sendiri, sehingga kita itu bisa meningkatkan kemampuan kita itu Mbak. Gitu Mbak. Oke. Berarti bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dan menghilangkan insecurity. Terima kasih Mbak Sheni dari Bengkulu. Selanjutnya penelpon kita berikutnya adalah Mbak Wati dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Wati. Pagi Mbak. Ya silakan Mbak Wati, pertanyaannya. Iya, saya mau tanya nih kan 9 bulan ini kurang lebih ya pandemi, anak-anak beraktivitas hanya di rumah saja. Saya punya anak yang remaja nih, gimana sih cara mengenali gejala ketika mungkin dia punya gejala stres atau gimana gitu ya, karena maksudnya kan aktivitasnya memang cuma di rumah aja dan lebih banyak sama gadget gitu ya. Jadi saya kadang sebagai orang tua nggak gimana sih caranya mengenali gitu, oh ini anak saya sebenarnya dia udah mulai stres atau apa yang dibutuhkan secara mental kayak gitu.
Oke, baik Mbak Wati. Bagaimana melihat indikasi jika anak kita membutuhkan bantuan atau jika mereka mengalami gangguan mental? Terima kasih Mbak Wati atas pertanyaannya. Jangan langsung saja kita ke Mbak Astrid. Mbak Astrid, untuk pertanyaan pertama dari Sheni, bagaimana nih untuk menghilangkan insecurity, terutama untuk anak-anak muda dan juga meningkatkan kepercayaan diri? Apalagi ada media sosial, ini banyak sekali menyerang ini nih, insecurity anak-anak muda nih, Mbak Astrid. Betul. Oke, jadi untuk Mbak Sheni, memang ini masalah yang umum sekali di remaja hingga dewasa muda tentang masalah kepercayaan diri. Langkah pertama adalah untuk menepis insecurity, kita harus berani yakin dengan pujian atau feedback positif yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kalau orang lain bilang kita cantik, percaya. Kalau orang lain bilang kita pinter, percaya deh. Itu benar. Jadi jangan, masa sih. Jadi harus percaya dulu. Itu yang pertama. Lalu tentang insecurity, targetnya jangan 100% secure. Targetnya, coba aja dulu misalnya 80% secure atau 90% secure. Jadi jangan langsung harus tinggi-tinggi ya. Jadi lakukan baby step untuk juga kemajuan diri dan luangkan hobi, luaskan kompetensi. Jadi niscaya percaya dirinya meningkat. Gitu ya Mbak Sheni. Nah yang untuk nomor 2 Mbak Wati, untuk remaja langkah pertama yang paling gampang perlu diajak bicara dulu. Ajak ngobrol aja, bebas. Kayak dari teman ke teman, jadi sediakan waktu luang untuk kita boleh merendahkan diri sedikit ya, jadi remaja lagi nih kita. Tanya ke anak kita, kamu sukanya apa sih? Jadi tujuannya untuk mengenal anak kita dulu, tanpa ada nasihat atau harapan. Kita kenal, kamu lagi stres nggak? Stresnya apa? Jadi dipercaya aja stresnya apa sih? Kadang-kadang remaja tuh stresnya cuma gara-gara pesannya nggak dibales gitu ya, atau misalnya gara-gara si itu temenan sama si itu tapi dia nggak ditemenin sebaik itu. Jadi sebenarnya kayaknya masalah remeh tapi dipercaya, dan juga itu bikin kamu stres ya terus gimana, terus apa dong yang kamu lakukan kalau kayak gitu. Jadi kita nggak langsung kasih jawabannya, yang penting kita tuh memberikan gestur mendengarkan, lalu mencoba terkoneksi dengan anak kita secara emosional. Lalu kita bisa tanyakan apa yang saya bisa bantu. Oh ya Mbak, satu lagi sebenarnya yang sekarang baik di masa yang terjadi sekarang di tahun 2021, bantuan ahli psikolog itu sekarang banyak biro-biro psikologi memberikan konseling secara online, secara audio atau video. Jadi untuk pertolongan pertama bisa langsung cari biro psikologi terdekat yang memberikan layanan konseling online. Oke, karena pastinya ada support system yang siap membantu kita semua kalau kita sedang mengalami down dalam kehidupan. Tapi yang paling utama adalah itu ya Mbak Astrid, adalah komunikasi dari orang tua dan juga anaknya. Terima kasih Mbak Astrid sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.